Baru aja selesai gue nonton pertandingan antara Jepang melawan Vietnam yang dimenangi oleh Jepang dengan skor 4-2. Kenapa gue nonton pertandingan ini? Karena mereka adalah calon lawannya timnas Indonesia di Piala Asia ini. Kita satu grup dengan Jepang, Irak, dan juga Vietnam. Nah, Indonesia akan bertanding ya. Nanti Indonesia akan melawan Irak di hari Senin malam nanti. Nah, di pertandingan ini gue melihat memang terjadi perbedaan kelas yang sangat signifikan antara Jepang dengan Vietnam kalau menurut gue pribadi. Di awal-awal Jepang bermain dengan sangat berhati-hati juga, mereka masih meraba-raba sebenarnya, dan akhirnya mereka menciptakan gol lebih dahulu melalui golnya Minamino. Dan itu juga berawal dari sebuah set piece corner yang menurut gue akhirnya terbuka celah ya di lini pertahanan dari Vietnam. Karena dalam pertandingan ini gue melihat memang Vietnam lebih cenderung bertahan sih kalau gue menurut gue. Nah, nggak berapa lama Vietnam pun juga akhirnya berhasil menyamakan kedudukan sebenarnya. Dia berhasil menyamakan kedudukan melalui sundulan yang sangat apik kalau menurut gue, tapi lebih keberuntung sih kalau menurut gue. Ya agak susah sebenarnya melakukan sundulan itu, tapi memang kebetulannya posisi bolanya pas dan arahnya pas sehingga kiper tidak mampu meraih, dan akhirnya mereka berhasil menyamakan kedudukan. Dan gol ini membuat pemain Vietnam lebih percaya diri kalau menurut gua. Bahkan mereka bisa menambah gol lagi sehingga mereka bisa membuat keunggulan terhadap Jepang ya dengan melalui set piece juga, sama set piece juga, jadi 3 gol diciptakan melalui set piece di pertandingan ini, dan itu membuat Jepang semakin sadar, istilahnya bangunlah dari tidurnya. Jadi mereka keluar dengan sedikit menekan kalau gue bilang, dan akhirnya mereka menunjukkan aslinya Jepang itu seperti apa dengan permainan kaki ke kaki yang sangat membuka celah kalau menurut gue. Walaupun sebenarnya pemain Vietnam sudah bertahan dengan menggunakan formasi 5-4-1, tapi tetap saja akhirnya Jepang mampu membuka celah itu dengan menarik pemain-pemain belakangnya ke arah depan, dan akhirnya ada celah melalui umpan yang sangat terukur dan juga terarah. Jepang berhasil membuat gol untuk menyamakan kedudukan. Bahkan di selang waktu itu pun gak jauh dari itu, bahkan mereka berhasil menambah keunggulan mereka menjadi 3-2 melalui tendangan yang sangat bagus. Dan ini menurut gue lebih ke arah skill individu sih, karena memang cuma dia doang dan banyak pemain Vietnam, tapi tendangannya sangat terarah dan juga terukur sehingga itu membuat Jepang unggul di babak pertama. Nah, di babak kedua Jepang juga berhasil menambah gol lagi, walaupun mereka di babak kedua ini sedikit menurunkan tempo kalau menurut gua. Sedikit menurunkan tempo, mereka agak berhati-hati ya karena takutnya cedera ya, dan mereka juga bermain dalam kompetisi. Jadi mereka harus menjaga stamina, masih ada pertandingan selanjutnya. Bagi pertandingan selanjutnya mereka akan melawan Irak. Nah, gol keempat pun juga berawal dari umpan kaki ke kaki yang sangat bagus yang akhirnya bisa membuka ruang dari pertahanan dari Vietnam. Akhirnya mau nggak mau Vietnam harus kalah dengan selisih 2 gol, walaupun mereka mendapat keuntungan produktivitas 2 gol, tapi ini akan sangat berpengaruh ketika nanti ada perebutan juara 3 terbaik. Tapi nanti kita lihat seperti apa. Nah, balik lagi ke tim nasional Indonesia, gue melihat memang tim nasional Indonesia melawan Jepang agak sangat berat peluangnya. Kenapa? Kalau melihat pertandingan tadi, aslinya Jepang itu kelihatan ketika mereka ketinggalan, dan mereka mempunyai jiwa yang sangat kuat untuk mengejar ketinggalan, dan mereka membuktikan dengan hanya waktu beberapa menit mereka berhasil menyamakan kedudukan, dan juga mereka berhasil unggul di pertandingan itu. Ya, ini sangat berat memang buat tim nasional Indonesia, tapi masih ada peluang sebenarnya tim nasional Indonesia ketika melawan Jepang, karena kalau Jepang sudah pasti lolos di pertandingan kedua, dia menang sama Irak, bisa jadi yang turun di pertandingan ketiga melawan Indonesia adalah tim kedua. Itu adalah peluang buat kita. Oke, nah bagaimana dengan Vietnam? Gua melihat tadi pertandingan Vietnam memang belum kelihatan sih kalau menurut gue, karena mereka memang menerapkan strategi yang bertahan kalau menurut gue. Tapi kalau melihat serangan baliknya mereka, proses transisi positifnya mereka nggak begitu baik nih. Bukan berarti transisi Jepangnya jelek ya sebenarnya. Sebenarnya transisi negatifnya Jepang pun bagus kalau menurut gue. Tapi gue melihat transisi positif dari Vietnam kurang. Kenapa? Karena ketika ada bola sampai ke depan, sangat sedikit sekali teman yang ada bantu menyupport gitu loh. Karena mau nggak mau akhirnya dia harus berjuang sendiri dan akhirnya gagal. Jadi itu sangat kelihatan sekali. Gue ngelihat memang transisi positifnya mereka masih kurang, atau mungkin memang karena mereka nggak berani terlalu keluar karena takut jadi perbedaan yang sangat besar.
ya akan berbahaya memang ketika perebutan juara ketiga. Nah, ini sangat berat sebenarnya buat Indonesia karena sepertinya belum kelihatan permainan Vietnam seperti apa, dan juga yang pasti Vietnam pun pasti akan menargetkan menang melawan Indonesia, karena kalau kita bisa menang sekali itu menjadi suatu poin lebih, apalagi bisa seri. Dan apalagi kalau seri 2 kali ya, bisa jadi nanti di perebutan juara ketiga terbaik kita bisa lebih unggul. Nah, ini yang menjadi poin penting sebenarnya di pertandingan kedua antara Indonesia melawan Vietnam. Nah, kita lihat seperti apa, baru bisa kelihatan nanti kalau memang udah ketemu kayaknya, karena nggak kelihatan di pertandingan ini kalau menurut gue. Tapi setidaknya mereka punya disiplin yang sangat bagus kalau menurut gue. Mereka punya pertahanan yang tidak melakukan kesalahan sendiri yang sering dilakukan oleh pemain dari Indonesia dalam uji coba kemarin. Dan ini sangat berbahaya sekali, dan menurut gua ini faktor penting. Nah, sebenarnya juga kelihatan juga nih kalau kita memanfaatkan umpan kaki ke kaki itu bisa membuka lini pertahanan dari Vietnam. Tapi kita lihat seperti apa nanti pertandingannya. Yang jelas mudah-mudahan Indonesia bisa meraih hasil baik di Piala Asia kali ini. Oke, kita tunggu saja pertandingan nanti pertama Indonesia melawan Irak di Senin malam, dan lihat seperti apa permainannya tim nasional Indonesia. Mudah-mudahan bisa mendapatkan poin ya, karena mungkin targetnya dengan Irak ini adalah seri. Oke, terima kasih udah nonton video ini bersama gua Alpin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.